Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Erliana, dosen program studi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa. Materi yang akan dibahas kali ini adalah neraca lajur bagian 1. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewat. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar dimanapun berada, mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa adalah salah satu mata kuliah yang wajib harus dikuasai oleh mahasiswa program studi akuntansi perpajakan program sarjana terapan. Kenapa saya mengatakan wajib? Karena di program studi akuntansi perpajakan, mahasiswa lulusannya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan dilihat dari namanya saja, mata kuliah ini menghantarkan para mahasiswa untuk bisa memahami dasar-dasar akuntansi dan selain itu juga mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa ini bukan hanya dipelajari di program studi akuntansi, melainkan di program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Tujuannya pasti mengajarkan mahasiswa agar dapat menjadi mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan. Pertemuan kelima ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai neraca lajur bagian 1. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai bagaimana neraca lajur, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Pertemuan ke-10 ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai neraca lajur bagian 1. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai bagaimana apa itu neraca lajur, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Teman-teman mahasiswa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa neraca lajur merupakan salah satu bagian penting dalam membuat laporan keuangan. Kegiatan akuntansi ini sangat penting karena dapat memberi laporan transaksi keuangan secara kronologis, mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya. Untuk membuat neraca lajur, Anda harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Supaya tidak membuat kesalahan saat membuat neraca lajur, berikut akan dibahas mengenai pengertian, manfaat, dan fungsi dalam neraca lajur. Pengertian neraca lajur, apa itu neraca lajur? Yang dimaksud dengan neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan saldo dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Adapun beberapa informasi yang biasa terdapat dalam neraca lajur adalah saldo perkiraan sebelum penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, saldo perkiraan setelah penyesuaian. Dalam proses pembuatan neraca lajur terdapat 5 bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Neraca saldo, 2. Penyesuaian, 3. Neraca saldo setelah penyesuaian, 4. Laporan hitungan laba dan rugi, 5. Neraca. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis neraca lajur dalam praktek pengelolaan keuangan perusahaan dagang dan jasa. Terdapat beberapa jenis neraca lajur yang perlu diketahui, yaitu 1. Neraca lajur umum, neraca yang terdiri dari 4-6 kolom dan berfungsi untuk membantu analisis saldo di akun yang berbeda. Beberapa contohnya adalah neraca saldo, neraca, dan laporan laba rugi. 2. Neraca lajur audit, berfungsi untuk memastikan akurasi informasi dari suatu data akuntansi yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan perusahaan. 3. Neraca lajur terperinci, memiliki banyak rincian informasi yang menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan beberapa item. Beberapa contohnya adalah pengeluaran produksi dan premi akuntansi.
Berikut saya akan menyampaikan beberapa fungsi neraca lajur. Neraca lajur bukan hanya berperan sebagai pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Perannya juga cukup penting dalam aktivitas akuntansi yang ditujukan untuk membantu pemahaman pengelolaan keuangan dalam skala besar. Selain itu, ada beberapa fungsi neraca lajur lain yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu 1. Merangkum data keuangan catatan akuntansi yang terlalu banyak cenderung terkesan membingungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan neraca lajur untuk merangkumnya, untuk membuatnya mudah dipahami. Neraca lajur adalah data akuntansi berisi lembaran kertas di mana setiap lajurnya memiliki informasi masing-masing. Dengan lajur-lajur tersebut, informasi seputar transaksi keuangan akan lebih mudah dipahami sehingga membantu pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam satu periode. 2. Mempermudah penyusunan laporan keuangan. Fungsinya selanjutnya adalah dari neraca lajur adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan. Data keuangan yang dimasukkan dalam lajur-lajur dapat dicerna dengan lebih mudah. Penyusunan sistematis dalam pembuatan neraca lajur dilihat dari tampilannya yang ringkas dan padat, tanpa mengurangi informasi pembukuan perusahaan dari awal hingga akhir periode. 3. Memperjelas prosedur pengelolaan keuangan. Setiap dana yang masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik dalam neraca lajur. Hal ini membuat prosedur pengelolaan keuangan dapat dilihat lebih jelas. Dengan prosedur pengelolaan yang jelas, perusahaan pun akan terbukti memiliki kredibilitas karena mampu mencatat cash flow dengan baik. Dan fungsi yang terakhir, 4, membuat evaluasi transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan input yang dapat berimbas pada penyusunan laporan keuangan pada satu periode. Untuk itu, neraca lajur dibutuhkan dalam membantu pengecekan kesalahan yang mungkin terjadi saat memasukkan data pemasukan atau pengeluaran. Kesalahan ini dapat bisa dibenarkan untuk menghindari kesalahan yang lebih besar dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Cara membuat neraca lajur. Berikut ini adalah cara membuat neraca lajur. Setelah memahami pengertian neraca lajur, berikut jenis dan fungsinya. Saatnya mempelajari lebih lanjut tentang cara membuatnya. Berikut adalah langkah-langkah membuatnya. 1. Menentukan format neraca lajur. Terdapat 4 format neraca lajur, yaitu 6, 8, 10, dan 12. Adapun rincian singkatnya sebagai berikut. A. 6 kolom, 3 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, debit, dan kredit. Kolom laba rugi, kolom neraca terdiri dari debit dan kredit. B. 8 kolom, 4 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, yaitu debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca akhir. C. 10 kolom, yaitu 5 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, yaitu debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca saldo yang disesuaikan. D. 12 kolom, yaitu 6 kolom berganda terdiri dari kolom neraca saldo, yaitu debit dan kredit, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca saldo yang disesuaikan, kolom laporan modal, yaitu debit dan kredit, kolom neraca, yaitu debit dan kredit. Setelah menentukan neraca lajur seperti apa yang dibutuhkan, mulailah menuliskan judul di tengah kertas dengan nama perusahaan terlebih dahulu, diikuti neraca lajur dan periode penyusunan. Kemudian buatlah lajur atau kolom yang dibutuhkan. Untuk membantu memahami setiap lajur atau kolom dalam neraca lajur, berikut informasi singkatnya. Kolom nomor dan nama akun akan berisi nama akun serta nilai debit atau kreditnya. Kolom neraca saldo berisi informasi yang sama persis dengan jurnal laporan neraca saldo.
Kolom penyesuaian berisi penyesuaian atau perkiraan saldo yang sudah ada atau yang baru. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian berisi perkiraan saldo-saldo yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian. Kolom laba rugi berisi perkiraan yang dikelompokkan dalam penyusunan laporan perhitungan laba rugi. Kolom neraca berisi perkiraan real dari akun sebelumnya untuk mengecek apakah hasil hitungan yang didapatkan sudah akurat atau belum. 2. Mengisi nama akun dan jumlah saldo. Setelah menentukan format dan lajur-lajur yang akan dibuat, lakukan input nama, akun dan jumlah saldo sesuai dengan lajur yang telah disediakan. 3. Menjumlahkan kolom neraca saldo. Apabila data telah dimasukkan di lajur atau kolom yang tersedia, tambahkan jumlah neraca saldo yang sudah ada dan pastikan kedua kolom berjumlah seimbang. 4. Memasukkan informasi akun. Setelahnya, mulai masukkan informasi akun-akun pada kolom penyesuaian. Pastikan untuk menambahkan nama akun atau perkiraan di bawah bagian yang bukan merupakan neraca saldo. Kemudian, jumlahkan saldo jurnal penyesuaian hingga didapatkan angka yang seimbang. 5. Mengisi kolom neraca yang telah disesuaikan. Pengisian kolom ini memerlukan penjumlahan kolom debit di neraca saldo dan kolom debit di kolom penyesuaian. Lakukan hal yang sama dengan kolom kredit di neraca saldo dengan kolom kredit di penyesuaian. 6. Mengisi kolom laba rugi. Masukkan saldo dari akun nominal sendiri yang merupakan pendapatan dan beban pada kolom laba rugi. 7. Menambahkan kolom laba rugi. Lakukan penjumlahan saldo debit dan kredit pada lajur atau kolom laba rugi. Hasil yang didapatkan adalah selisih antara pendapatan dan beban. Apabila jumlah pada lajur kredit lebih besar, maka artinya perusahaan mendapatkan laba. Jika angka debit lebih besar, maka itu artinya perusahaan merugi. 8. Mengecek setiap kolom debit dan kredit. Cek ulang setiap informasi yang dimasukkan, baik itu saldo maupun nama akun, dan pastikan jumlahnya seimbang. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sahabat ujar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya. Jangan pernah lelah untuk belajar dan berkarya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal masuk universitas negeri. Bagaimana dengan mimpiku? Apakah masih bisa terwujud? Pusing. Wah, gimana ini? Cantik banget. Bangun lo! Mimpi apaan? Bangun lo! Udah siang, bangun! Daripada mimpi di siang bolong, mendingan gapai mimpi lo di akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Ini dia universitas yang ada di dalam mimpiku. Bebas biaya gedung, fasilitas mewah, program belajarnya 70% praktik. Akan ku mulai mimpiku dari sini. Akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Bergabung dengan akuntansi perpajakan adalah cara menjadi teknisi pajak yang sukses. Tunggu dulu. Mundur wir, saingan kalian anak pajak.